Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami akan menyampaikan acara perayaan Natal pada malam ini. Kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah Natal malam hari ini. Saya mengundang saudara berdiri. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita, sebab malam ini kita memperingati hari kelahiran Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana berita malaikat kepada para gembala, jangan takut, sebab aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari saudaraku, sambutlah kedatangannya, agungkan dia, sebab segala hormat, kemuliaan, dan kuasa hanya bagi dia selama-lamanya. Glory, glory, haleluya. Kita naikkan, kita nyanyikan bersama. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya, puji, glory, glory, haleluya. Lagi kita nyanyikan glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya.
Perayaan Natal malam hari ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan punyanyi haleluya. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang, Menyembahmu di sini. menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Ku percaya ada bagiku. Mari sembah Dia. Mari agungkan Dia. Sembahlah Yesus. Undang Yesus masuk dalam hati saudara, menguasai hati pikiran saudara. Hingga malam hari ini kemuliaan Natal meliputi kita semua. Haleluya Yesus. Kita nyanyikan Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku.
Tuhan, semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak, bahkan terputus. Ada jarak yang begitu jauh antara Allah dengan manusia. Manusia menghadapi kehancuran dan kebinasaan. Tetapi syukur kepada Allah, karena Allah tetap mengasihi manusia. Karena itulah Allah datang hendak menyelamatkan manusia. Kedatangannya masuk dan teranyam dalam sejarah kehidupan manusia dan melalui proses manusiawi. Karena itulah kedatangannya terlahir melalui anak darah Maria. Ia tinggalkan kemuliaan surgawi dan menjelma menjadi manusia. Seperti dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan sukacita, dengan bergembira kita menyambut Natal, karena kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Mari kita siarkan berita sukacita ini bagi dunia. Hai, siarkan di gunung. Kita nyanyikan bersama sambil tepuk tangan. Siarkan di gunung, kita di mana juga. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Tentukan kepala, menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, kita di mana juga. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Siarkan di gunung, kita di mana juga. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di mana yang hina dan rendah, Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Siarkan di gunung, kita di mana juga. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Saudara, berita Natal tidak cukup kita nikmati kita di sini. Ada banyak orang yang perlu mendapat berita ini. Siapa yang menjadi pewarta berita itu? Tidak lain dan tidak bukan saudara dan saya yang sudah terlebih dahulu menerima berita sukacita kelahiran Yesus Kristus itu. Harus kita siarkan kepada semua orang, ke seluruh penjuru negeri ini. Hafini Shalom. Mari kita nyanyikan bersama. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Bersama-sama. Avenu Shalom, Tepuk tangan semua. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem.
bersyukur pada malam hari ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk bisa merayakan Natal. Kita bisa merayakan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Tuhan lahir sama seperti kita menjadi manusia untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dia datang ke sini hanya untuk kita. Mari kita rayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Kita pujikan, Dia lahir untuk kami. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita tepuk tangan, kita pujikan dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Dia lahir untuk kami. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita undang kuasa Roh Kudus hadir di tempat ini, bahkan hadir di hati kita masing-masing. Bahwa mari kita sebut Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Bahwa tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa memberikan keluh kesah kita. Tetapi dengan kuasa Tuhan Yesus kita bisa percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Tuhan sanggup mendengarkan suara tangisan kita. Tuhan sanggup menghapuskan air mata kita. Mari kita pujikan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering Yang merindukan air, yang merindukan air, jiwaku haus
Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur atas setiap perkara yang Allah lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam lawatan cinta kasih-Mu Tuhan malam hari ini, kami naikkan pujian syukur. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan mengiring perjalanan hidup kami. Engkau bukan hanya menyelamatkan melalui karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, tetapi Engkau terus memelihara keselamatan kami dalam proses menuju penyempurnaan. Karena itu kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa ada apapun keberadaan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Malam hari ini karena cinta kasih-Mu Tuhan yang nyata dalam hidup kami, ketika Engkau sudah menghimpun kami dari berbagai tempat, baik kami yang ada di Kasimpar, di Tembelan, dari Tembelan, dan saudara-saudara kami dari Jakarta, dari Semarang, dari Pekalongan, dari Salatiga, dan dari berbagai daerah, dari tempat-tempat lain yang boleh bersama-sama berhimpun di tempat ini. Ini merupakan wujud nyata kasih Tuhan. Kami boleh bersama merayakan Natal. Karena itu hadir dengan kuasa-Mu menjamah setiap kami. Hadir dengan kuasa-Mu nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Hingga kami merasakan hadirat Allah. Kami merasakan sukacita surgawi terjadi di tengah kami. Terlebih ketika kami hendak mendengar firman-Mu Tuhan. Kuasai setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mendengar, mencermati, dan memahami kehendak dan rencana-Mu melalui perkataan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Maria Sri Hartati MTH. Karena itu Tuhan, persiapkan setiap kami, dan terlebih hamba-Mu yang Kau utus di tengah-tengah kami ini, Tuhan pakai secara luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat setiap kami, senantiasa boleh menjadi kekuatan iman kami, menyegarkan kami di dalam melanjutkan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Diberkati seluruh rangkaian acara malam hari ini, hingga sepulang kami dari tempat ini kami merasakan sukacita Natal yang boleh kami nikmati dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Katakan sekali lagi, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Biarlah kuasa Roh Kudus yang hadir menjamah setiap kita, memberkati setiap kita dengan firman Tuhan yang akan menyapa setiap kita. Oh Rohku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kepada Ibu Pendeta Maria dipersilakan. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Selamat Natal.
Wah, kurang semangat ini. Padahal tadi Pak Wahidi bersama dengan Solider nyanyi udah semangat banget ya. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara, adik-adik semuanya. Wah. Ya, saya sangat mengapresiasi, sangat merasakan lagu yang tadi dinyanyikan ya, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ketika kita bernyanyi bersama-sama, diulang bersama-sama, lalu kita coba pejamkan mata dan menghayati syair yang kita nyanyikan bersama itu rasanya kok merinding gitu ya Bapak Ibu ya. Rasanya seperti Roh Kudus itu betul-betul mengalir di tempat ini. Oleh karena itu mari kita memberikan apresiasi kepada Pak Wahidi beserta dengan segenap majelis di sini. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Juga para kru dan tim musiknya juga ya sudah menolong kita berikan apresiasi juga untuk tim musik. Dan seluruh panitia yang tentunya sudah menyiapkan acara ini dengan sangat luar biasa. Persiapannya mungkin sudah beberapa waktu yang lalu ya Pak Wahidi, dan tidak sia-sia. Rupanya apa yang sudah dipersiapkan itu semoga dapat memberkati kita semua. Tadi disampaikan Pak Wahidi yang hadir di sini bukan hanya warga GKJ Kasimpar ya Pak ya, tapi ada juga dari Sumatera, ada juga dari Semarang, dari Jakarta, dari Salatiga, dan mungkin ada dari Pekalongan atau dari tempat-tempat yang lain. Sungguh sangat luar biasa. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara pasti pernah dituturi ya, kalau orang Jawa dituturi itu dinasehati. Pernah nggih? Nuturi juga pernah kan? Menasehati dan nuturi dan dituturi pasti kita pernah. Nah dalam pengalaman kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah punya kebiasaan tertentu gitu ya, misalnya kita biasanya kalau pergi itu naiknya bus gitu ya, naiknya bus kita biasanya kalau pergi jauh. Terus ada yang nuturi kita, numpak bis kira kepenak, kepenaknya numpak kereta gitu ya, numpak kereta lebih murah, lebih kepenak pokoknya gitu ya. Kadang-kadang kita jadi mikir, apa ya sih gitu ya. Kadang-kadang kita mikir dan tidak bisa langsung kita menuruti apa yang menjadi saran dari orang itu. Demikian juga ketika kita misalnya ya memberikan nasihat kepada orang, apakah orang yang kita beri nasihat itu selalu mematuhi atau mengikuti nasihat kita Bapak Ibu Saudara? Belum tentu ya, belum tentu gitu ya, belum tentu. Ada yang oh ya saya manut nasihat jenengan gitu ya, lalu mengikuti. Bahwa setiap manusia itu seringkali susah dituturi gitu ya. Kalau kita sudah berpikir A, ya wes A gitu. Kita susah untuk menerima masukan, oh enggak B, C, D, susah. Nek wes A yo A. Nah, tapi malam hari ini saudara-saudara, kita belajar dari salah satu tokoh di sekitar Alkitab yang dia orang pinter Bapak Ibu Saudara. Orang pinter, ahli bintang. Kalau bahasa kerennya astronom gitu ya zaman sekarang. Orang itu disebut dengan orang Majus. Orang Majus. Nah, orang Majus itu orang pinter-pinter. Ya, di Persia orang Majus itu disebutnya para pendeta. Gitu ya. Karena orang pintar, ya orang pintar, dia meneliti tentang perbintangan, lalu orang Majus itu melihat tanda-tanda. Nah orang Majus itu sekalipun pintar, tapi rupanya mereka punya kerendahan hati untuk mendengarkan apa kata orang gitu ya. Dia mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Karena itu mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Nas kita ayat 12, tapi saya ingin mengajak kita semua untuk baca dari ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu yang Alkitabnya ada di handphone boleh dibuka bareng-bareng saya. Ya. Kalau enggak ada saya bacakan sama-sama ya. Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ini bercerita tentang orang-orang Majus dari timur ya. Begini ceritanya. Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem ya. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?
Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Karena orang Majus itu meneliti bintang. Jadi Herodes itu tanya kepada orang Majus, di manakah bintang itu akan tampak? Bintang yang menunjukkan bahwa raja orang Yahudi itu lahir, gitu ya. Kemudian ayat 8, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12 nas kita, Bapak Ibu Saudara. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Majus itu rupanya dipakai oleh Herodes untuk sarana Herodes itu menemukan Yesus, bayi Yesus. Kenapa kok Herodes cari-cari bayi Yesus? Karena Herodes merasa terancam gitu ya. Dia merasa terancam. Waduh, dipikirnya Herodes nanti Yesus itu akan mengalahkan dia, karena Yesus itu kan raja orang Yahudi begitu ya, dikenalnya sebagai raja orang Yahudi. Dipikir, waduh ini nanti ada raja yang lain ini, musuh gitu ya, ini ancaman bagi saya. Sehingga Herodes itu pakai orang Majus itu untuk menemukan Yesus. Nanti kalau sudah ketemu, maka Herodes akan cari ya, akan menanyai orang-orang Majus itu, lalu mereka akan menemukannya dan membunuh bayi Yesus. Nah, yang menarik saudara-saudara, ketika orang-orang Majus itu mau pulang ke rumah mereka, ke daerah mereka, orang Majus dituturi sama Tuhan, dinasehati oleh Tuhan, ya. Dinasehati oleh Tuhan lewat apa? Lewat pada ayat 12, lewat mimpi. Dinasehati oleh Tuhan. Orang-orang Majus, kamu jangan pulang lewat jalan yang biasanya, tapi pulanglah lewat jalan yang lain. Karena di sana Herodes menunggu orang-orang Majus untuk kemudian nantinya akan membunuh Tuhan Yesus. Yang menarik saudara-saudara, orang-orang Majus ini kan orang-orang pinter ya. Mereka tuh orang-orang yang berpengetahuan. Tapi mereka mau loh mendengar nasihat Tuhan lewat mimpi. Pada zaman itu lewat mimpi ya. Lewat mimpi mereka mau mendengarkan nasihat Tuhan. Nah, sekarang kalau firman Tuhan itu kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sekarang. Sekarang kita tuh sebenarnya orang yang manut enggak sih sama Tuhan? Yuk kita merenungkan sama-sama. Tadi kan saya sudah jujur ya Bapak Ibu, di hadapan Bapak Ibu semuanya, ada suami saya juga di sini. Saya tadi jujur ya, kalau kadang-kadang saya itu ngeyel. Ya. Nah, Bapak Ibu sekarang jujur sama Bapak Ibu sendiri. Kira-kira Bapak Ibu seringkali ngeyel enggak sama Tuhan? Yang malu jawab enggak usah dijawab, enggak apa-apa. Jawab dalam hati ya. Sok ngeyel enggak?
Sok ngeyel dituturi nggak Bapak Ibu Saudara? Anak-anak dituturi sama orang tua. Enggak kok. Yang pasti bener gini loh, mah, mak, pak gitu ya. Susah dituturi. Suami sok-sok dituturi sama istri, angel enggak? Tergantung ya. Di depan iya, di belakang enggak ternyata. Demikian juga sebaliknya gitu kan. Kadang-kadang kita itu manusia berpikir dengan pikiran kita sendiri gitu loh. Ya enggak? Kadang-kadang kita berpikir dengan pikiran kita sendiri. Yang benar menurut saya ya ini. Menurut kamu ya itu gitu ya. Nah, karena itu melalui kisah ini kita belajar bagaimana kita punya kerendahan hati. Sekalipun kita punya pengetahuan, sekalipun kita punya pengalaman, tapi kadang-kadang pengalaman kita itu belum lengkap. Kadang-kadang pengetahuan kita itu belum lengkap. Kita butuh dilengkapi oleh orang lain yang punya pengalaman berbeda dengan kita. Nah, itu kadang-kadang susah. Karena itu dibutuhkan kerendahan hati. Dibutuhkan kemauan untuk mendengar, bukan hanya mendengar dengan telinga ya, tapi juga memahami, menyerap apa yang dimaksudkan. Lalu oh iya, betul sekali. Saya bayangkan saudara-saudara, seandainya pada hari Senin yang lalu sebelum kami berangkat, di tengah kesibukan saya berpelayanan, lalu saya menyisakan sedikit gitu ya, ruang untuk mencerna apa kata suami saya untuk mengisi itol itu, mungkin kami akan berangkat tepat jam 3 gitu ya. Saya mikir gitu. Seandainya dalam perjalanan suami saya bilang, yuk ngisi bensin. Saya bilang, oke, ayo kita isi bensin. Mungkin di Karanganyar nanti kita susah cari bensin. Mungkin kita nggak akan kesulitan untuk mengisi bensin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menegur kita lewat banyak hal. Ya, kalau orang Majus ditegur oleh Tuhan, diberi petunjuk oleh Tuhan lewat mimpi, mungkin sekarang kita ditegur oleh Tuhan, diberi nasihat oleh Tuhan atau dituturi oleh Tuhan lewat cara yang lain. Bisa lewat cara Pak Pendeta, lewat khotbah, lewat lagu-lagu yang kita nyanyikan dalam ibadah, lewat Bu Pendeta, lewat suami kita, lewat istri kita, bahkan lewat anak kita, lewat saudara kita, lewat orang-orang yang mungkin tidak kenal sekalipun, lewat mereka juga kita mendapatkan nasihat-nasihat itu. Jadi kita harus mau lewat jalan lain. Jalan lain itu yang dimaksudkan adalah tidak nurut, tidak nggugu karepe dhewe gitu ya, tapi belajar untuk peka mendengarkan suara Tuhan. Jadi dari orang Majus kita belajar mengaitkan antara pengetahuan ya, kepercayaan kita kepada Tuhan dan kepekaan kita untuk mendengarkan nasihat Tuhan. Nah, 3 hal itu saudara-saudara. 3 hal itu, pengetahuan kita orang pinter, kita punya pengetahuan, punya keahlian, itu pengetahuan. Sama seperti orang Majus punya pengetahuan meneliti bintang, itu kita gunakan. Yang kedua, kepercayaan kita kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan memelihara kita. Dan yang ketiga adalah apa tadi? Apa? Peka untuk mendengarkan, ya, peka untuk mendengar. Jadi ketika kita mendengarkan nasihat-nasihat, segala peristiwa yang terjadi, coba kita dengar, kita resapi semua peristiwa itu dan bertanya, apa ya maksud Tuhan untuk saya lakukan? Seperti sekarang, apa ya maksud Tuhan sehingga kita bisa bertemu sekarang? Apa ya maksud Tuhan sehingga kita bersama-sama pada malam hari ini merayakan Natal? Saya terkesan dengan tadi lagu yang dinyanyikan bersama-sama, Pak Wahidi bertanya, siapakah yang harus memberitakan firman? Siapa tadi? Saya, ya kan? Beritakan firman Tuhan. Ada banyak orang belum mendengarkan tentang berita itu. Maka kalau kita diizinkan untuk mendengarkan lagu itu, menyanyikan lagu itu, dan belajar tentang orang Majus, itu adalah tanda, saudara-saudara. Itu adalah tanda. Mari mulai saat ini kita semakin getol untuk memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan itu enggak hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan kita. Kebaikan-kebaikan yang kita nyatakan. Begitu. Amin ya saudara-saudara. Amin ya. Mari kita menjadi anak-anak yang taat pada Tuhan, yang tidak ngeyel sama Tuhan, tapi yang mau mendengar nasihat Tuhan,
mau memahami nasihat Tuhan dan melakukannya. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, di hadapan-Mu kami mengaku bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami manusia yang rapuh, kami penuh dengan kelemahan. Seringkali Tuhan sebagai manusia, kami hanya mengikuti kemauan kami sendiri, tanpa kami mau belajar untuk rendah hati dan membuka telinga rohani kami untuk dengan peka mendengarkan apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Dan pada malam hari ini Tuhan, Engkau izinkan kami untuk belajar dari para majusi, agar kami punya kerendahan hati. Sekalipun kami punya pengetahuan, sekalipun kami punya pengalaman, tapi itu bukanlah apa-apa jika kami tidak memiliki kerendahan hati. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk dapat menggunakan pengetahuan kami di dalam iman kami, dan jadikanlah kami pembawa firman-Mu dimanapun kami berada, bukan hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan pemikiran dan juga perbuatan kami. Kami bersyukur untuk malam yang sangat indah ini. Kiranya malam ini Tuhan dapat menjadi berkat buat kami semua. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan segala syukur dan permohonan kami. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Maria yang sudah berkenan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Kita tetap mohon karya Roh Kudus untuk memberi pengertian buat kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan melanjutkan acara kita. Kita mengambil saat teduh dulu. Oh, akan disambut pujian ya, vokal grup. Ya, vokal grup dengan judul Tuhan Tahu. Dipersilakan. Ya, selamat malam Bu Maria dan dari Joglo. Kami dari SD Kristen Kasimpar mau menyumbangkan sebuah pujian. Kami sebagai anak asuh dari GKJ Joglo, kami berterima kasih, sangat berterima kasih karena Bu Maria dan keluarga Joglo sudah sangat perhatian kepada kami. Saya mewakili Ibu Kepala yang ada di belakang mengucapkan sangat terima kasih kepada Bu Maria dan keluarga dan dari keluarga Joglo. Terima kasih. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Apalagi kita orang percaya,
rasakan. Demikian persembahan pujian dari anak-anak yang sungguh menggemaskan ya. Anak-anak kecil tetapi sudah bisa bernyanyi dengan bagus, dengan merdu. Kita berikan aplaus sekali lagi.